Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, malam hari ini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib, juga ditemani dengan kitab Iqna. Para bapak, malam hari ini kitab Fathul Qorib sampai di fasal tentang apa saja yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharaini rabbi yassir wa'in. Faslun fi nawakidil wudu'i al-musammati aidon bi asbabil hadathi. Faslun ay hadza faslun, ini adalah satu fasal fi nawakidil wudu'i, menjelaskan tentang hal-hal yang merusak atau membatalkan wudu, al-musammati aidon, yang juga disebut bi asbabil hadathi, dengan penyebab-penyebab hadas. Jadi wudu niku bisa batal, Pak. Wudu niku bisa batal, dan yang membatalkan wudu itu disebut hadas. Hadas. Kan banyak meme itu, guyonan-guyonane percil. Lawang sing ngentut bokonge kok sing diraupi wajahe. Nanti dijelaskan. Jadi Syekh Abi Suja, penulis kitab Takrib, sengaja menempatkan fasal tentang pembatal-pembatal wudhu itu setelah menjelaskan tentang rukun-rukunnya wudhu, seperti yang pernah disampaikan di sebelum-sebelumnya. Karena biasanya kalau orang sudah tahu kewajiban-kewajiban dalam wudhu, apa saja yang dibasuh atau apa saja yang diusap, baru kemudian mempelajari hal-hal yang merusak wudhu. Namun ada pendapat ulama salaf bukan salafi, yang dimaksud ulama salaf, ulama yang hidup di kurun akhir sampai akhir 4 abad Hijriyah. Generasi itu disebut generasi salaf. Makanya kalau pondok pesantren dahulu itu disebut Al-Ma'had Al-Islami As-Salafi As-Syafi. Jadi bukan salafi yang datang kemudian. Walladzi, adapun sesuatu yang kudu ayyubtilu, artinya sesuatu yang membatalkan al-wudu'ah, terhadap wudu, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Ahaduha, yang pertama dari yang 5 perkara itu, pembatal wudu yang pertama, ma adalah sesuatu, kharajah, yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalur resmi manusia. Kan menungso niki wonten jalur resmine nggih. Ini Mas sinten niki hafal orang-orang kesehatan atau Dokter Farolan. Ail kubuli, jalur resmi yang pertama itu kubul. Kubul niku lobang depan. Wad duburi, yang kedua, ail kubuli wad duburi, yang kedua lobang belakang, anus, ngapunten. Min mutawaddiin, dari orang yang mempunyai wudu, hayyin, yang masih hidup, wadihin, yang jelas kelaminnya. Jadi yang pembatal wudu yang pertama, uang keceluk batal wudu'e bila mana dari lobang depan maupun lobang belakang, dari
rodok saru, tapi kan harus disebut no. Dari alat vital depan zakar bahasa Arabnya, penis bahasa Indonesia harus jelas Pak kalau dalam ini. Wad duburi dan anus mengeluarkan sesuatu wong urip jelas kelamine duwe wudu ngetokno sesuatu dari dubur maupun kubulnya itu batal wudunya. Muqtaddan baik sesuatu yang keluar itu yang biasa terjadi, contohnya seperti air seni, air kencing maupun tinja kalau dari belakang, itu yang disebut muqtaddan, yang biasa terjadi. Karena al-khariju kabaulin, contohnya seperti air seni atau kencing, wa ghaitin atau tinja. Au nadiron atau sesuatu yang keluar itu jarang terjadi, contohnya kadamin seperti darah, wahason dan kerikil. Najasan baik yang keluar itu statusnya najis, kahadihil amthali seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi, autohiron atau yang keluar itu statusnya suci, kadudin seperti nek tiang Jawi niku dulu ada mitos kalau sering makan parutan kelapa itu kan kermin nggih Pak Amir nggih. Nah, kok ono wong duwe wudu kermien metu kermine, nah itu batal. Itu batal wudunya nggih. Yang disebut di sini ini apa ada yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang itu yang berstatus suci itu ada enggak? Ada enggak? Kalau kata para ulama, kalau batu ginjal ini yang harus menyebut ini para dokter. Jika kata dokter orang pipis lalu metu kayak kristal, kayak kristal, apakah wudunya batal? Dan apakah kristal itu yang keluar itu najis? Jika kata dokter itu berasal dari endapan air kencing, maka itu najis. Jika bukan berasal dari endapan air seni, maka yang keluar itu suci, tapi tetap membatalkan wudu. Tetap wudunya batal. Metu kermine juga batal. Apakah ada yang keluar dari lubang depan tapi gak batal no wudu? Ada, illal mania, kecuali mani, al kharijah yang keluar bihtilamin sebab mimpi, mim mutawaddiin dari orang yang mempunyai wudu, mumakkinin yang memantapkan mak'adahu tempat duduknya, minal ardi ke lantai. Ardi di sini bumi makna harfiahnya, tapi ini bukan bumi saja, bukan di tanah. Walaupun sampean tidur di atas kursi, tapi bokongnya cemepak mantep, lalu sampean mimpi keluar air mani, maka tidak membatalkan wudu. Fala yang wudu, maka tidak membatalkan wudu. Kok aneh Ustaz? Metu air seni membatalkan wudu, keluar mani kok boten batalno wudu? Karena keluar mani mewajibkan mandi besar, Tapi jangan lantas Mas John, nanti duduk ngelamun fantasi tanpa diraba, moro-moro keluar spermanya misalnya, lalu adzan langsung sholat ya nggak bisa. Dia terbebas dari hadas kecil, tapi dia mempunyai hadas yang besar. Memang ini perdebatan ulama, tapi pendapat paling muktamad dipilih tidak membatalkan wudu. Karena
orang mengeluarkan sperma diwajibkan ke akan hal yang lebih besar, yaitu mandi besar. Seperti contohnya di sini di kitab Bajuri ini atau Iqna dicontohkan hal yang membutuhkan sanksi besar, maka sanksi kecil, ini kaidah usul fikih, maka sanksi kecil itu tidak perlu diberlakukan lagi. Contohnya, saya akan membacakan contoh yang ada di kitab Bajuri atau Iqna. Contohnya, ada laki-laki, dia berstatus pernah menikah atau statusnya suami orang. Dia punya istri atau dia pernah punya istri, duda. Itu lalu dia melakukan hubungan suami istri di luar nikah, maka dia disebut melakukan zina muhson. Zina muhson. Jadi kalau dalam hukum Islam dia tidak perlu disanksi dengan pengasingan, kurungan, atau dengan dijilid, dicambuk. Itu tidak perlu hukuman cambuk lagi, karena dia zina muhson. Zina muhson itu hukumannya harus diranjam, diranjam. Oh itu kan ini Pak, apa itu namanya, hak asasi manusia, hukum dunia kan menolak hukuman mati. Yo ojo di atas nama hukum Islam. Jangan atasnamakan aja hukum negara Republik Indonesia gitu. Makanya undang-undang yang baru juga aneh gitu. Ada orang punya istri, menikah gak pamit bojoe, pernikahannya nggak sah katanya. Nggak sah secara agama, bahkan ini perdebatan di TV itu. Wis ngawur kabeh gitu. Kalau nggak sah secara hukum negara, administrasi, pencatatan sipil boleh lah, tapi jangan di atas namakan tidak sah pernikahannya. Itu bahaya Pak. Kalau tidak sah pernikahannya, berarti kalau istrinya hamil, anaknya sudah nggak karu-karuan statusnya itu. Makanya jenengan-jenengan itu kalau punya anak mondokno Pak, jadi no DPR sing apik, ya iso nggak undang-undang sing apik, dadekno ahli hukum sing apik, nggih. Bahaya ini, bahaya. Ya jangan di atas namakan agama gitu. Kemudian wal muskilu, orang yang mempunyai kelamin ganda yang sulit dibedakan itu disebut, tidak boleh memaknai al muskil itu wandu. Jangan. Orang rodok dawa gak apa-apa, Cung. Orang yang mempunyai kelamin ganda yang sulit dibedakan. Jadi ono wong duwe alat kelamin ganda, ubul, punya zakar, punya penis, punya vagina. Yang keduanya sama-sama aktif, Pak. Ngoyo ya teko sitoke ya teko sitoke. Nah, ini kan sulit dibedakan. Kalau di hukum Islam itu kan kalau punya kelamin ganda, yang mana yang berfungsi, maka itu yang menunjukkan, mengisyaratkan jenis kelaminnya. Jadi bukan wandu di sini, mohon maaf, bukan waria, bukan cinta luna. Walaupun dioperasi, Pak, nek kelamine situk digawekno model sitoke, tetap cinta luna itu dihukumi laki-laki. Walaupun sudah dioperasi itu. Walaupun sudah dioperasi. Innama yang kudu wudu'uhu, hanya saja orang yang mempunyai jenis kelamin ganda bisa membatalkan wudu bil khoriji, wudunya bisa batal bil khoriji karena sebab sesuatu yang keluar min farjaiha, dari dua kemaluan, jami'an, secara bersamaan. Maksudnya ketika pipis itu dua-duanya mengeluarkan air seni, Pak, maka itu batal wudu'e. Tapi nek isu metu ngoyo pipise teko tongkat, rodo awan titik teko sumure iku, Pak, aku enggak membatalkan wudu gitu, enggak. Jadi kalau orang yang wandu muskil ini punya kelamin ganda yang sulit bedakan itu, lalu bagaimana kalau sholat? Nah, lalu bagaimana kalau tawaf? Jadi kalau ada orang
bukan kelamin ganda, ngapunten nggih, ngapunten sangat waria nggih. Kelaminnya satu, tapi secara penampilan dari kecil itu ke perempuan-perempuanan. Jadi wedok tahunnas nggih. Ngapunten waria nggih. Waria bukan waria tanggapan, Pak. Waria tanggapan itu kan kalau di atas panggung saja kayak Tesi itu kan. Nek pulang itu mere kata orang Madura itu meteng temen, Pak, kan gitu. Jadi jadi yang dimaksud di sini ada seseorang laki-laki tapi perangainya seperti perempuan dan senjatanya nggak hidup, Pak. Ini bagaimana kalau haji? Bagaimana kalau haji? Bukan kategori manis tato'a ilaihi sabila. Jadi dia tidak termasuk orang yang dibebani kewajiban haji, walaupun dia kaya. Karena secara fisik dia disebut tidak mampu. Bingung, Pak. Dikongkon pakaian ihram engko kemayu, Pak. Lalu kalau mau pipis toilet nanti di Mekah, bingung. Melebu nanggone toilet perempuan, di sebelahnya pas ndodok lah kok sekele telu kan gitu. Kalau ada orang yang mengkampanyekan kita harus kembali ke Quran dan hadis, saya bacakan kenapa orang Al-Qur'annya ayat yang menyatakan uang itu metu sesuatu dari kubul dan dubur itu wajib berwudu kalau mau sholat, itu ayatnya idza jaa ahadukum minal ghaiti. Ada salah satu dari kalian datang minal ghaiti, datang dari orang buang hajat. Wujuhakum, ngerti tak sampean maksudnya? Maka basuhlah wajahmu. Kalau sampean gak pernah ngrungokno kecilik, Pak, kiai-kiai nang langgar musala gak ngerti maksudnya. Iki apa maksudnya Al-Qur'an iki? Nek teko WC kongkon raup. Bali sampean nang Quran dan hadis, sesat sampean di tengah-tengah kebenaran, sesat di tengah-tengah kebenaran. Kita harus kembali ke Quran dan hadis melalui pemikiran para sahabat dan para ulama. Nek ono ustad, kamu mau ikut Imam Syafi'i atau mau ikut Nabi Muhammad? Prei, Pak. Hak lillah. Ojo teko maneh nang pengajiane sampean. Karena dia tengah melakukan pendustaan di atas mimbar-mimbar suci masjid-masjid. Tanya dia, tahu dari mana cara membaca Al-Quran dia? Tanya, kapan ketemu Rasulullah? Sedangkan kita jaraknya 1447 tahun. Nggih, jangan. Para kiai kita niki nggih, para wali sampai para kiai kita, baik yang mempunyai pondok klasik sampai modern, gontor itu nggih, semuanya itu ilmunya bersanad nggih. Ilmunya bersanad. Dan mereka semua para pesantren-pesantren itu memahami Al-Qur'an itu pakai metode para ulama. Pakai metode para ulama. Itu bingung sampean. Wis kena muskil lah itu. Wal muskil itu saya sering mencontohkan dahulu, ada bahasa di dunia ini yang tidak bisa ditranslate secara harfiah ke bahasa manapun. Jika di sini ada yang mengerti atau bisa menerjemahkan nuwun sewu secara harfiah dengan yang dimaksud nuwun sewunya wong Jawa, nek ono sing iso menerjemahkan secara harfiah, itu berarti wong iku keren, Pak. Nuwun njaluk sewu. Sedangkan jare wong Jawa permisi. Nah, itu di Al-Qur'an banyak bahasa seperti itu. Banyak. Seperti misalnya nggih, Pak RW ngajak gotong royong kerja bakti. Lalu Pak RW siaran. Mari kita sing-singkan lengan baju kita. Gak resik, Pak. Nek dimaknai secara harfiah. Saya enggak
Saya nggak menyebut golongan-golongan, Pak. Pokok yang mengkampanyekan seperti itu wis ojo dinut, Pak. Pun ojo dinut. Kemudian wasani, pembatal wudu yang kedua, an-naumu, tidur. Wong turu itu iso membatalkan wudu, Pak. Ala ghairi hayatil mutamakkini. Orang yang tidur wudunya bisa batal, ketika tidurnya dia tidak dalam posisi duduk mantep. Misalnya, Jumat-Jumat kan sering jenengan, wow, saya sholat di Masjid Aminah, di sebelah saya sampai ngorok, Pak. Sampai ngorok, betul. Lalu saya keluar, ada orang yang tanya ke saya, Mas Khairul, sebelah sampean mau ibu batal apa enggak sholat wudunya? Jadi menurut saya itu masjid-masjid itu harusnya khutbah tentang kayak gini, lapo ngurusi politik, ngurusi lapo. Politik itu wis banyak yang siaran nih. Masjid-masjid nih. Masjid-masjid itu sudahlah, jangan membahas yang terlalu tinggi-tinggi. Keseharian aja, Pak. Ini kan buktinya tadi ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Dan saya masih terlalu sering kalau sholat dimanapun, orang garuk ngeten, Pak. Gatel ngeten. Kalau pernah sampean garuk ngeten, nek eling sampean, nek eling, oh iya aku mau garuk ngono, itu sampean kodok sholatnya, batal, batal. Atau permisi, sholat, sholat. Setelah ruku ya Allah mau ruku itu kan biasanya gini, pas mau sujud itu kan gini orang-orang itu batal, Pak, batal, batal. Sholat ngeten, pas mau sujud ini ditarik gini dia, itu batal, Kalau kepingin nggak batal, cukup ininya saja, jarinya saja gini, batal. Itu banyak sekali yang sering jadi imam itu juga itu, sering. Ini yang saya sebutkan la khilafa fi, tidak ada perdebatan ulama, yang saya sebutkan bergerak yang bukan rukun, dalam sholat itu lebih dari 2 gerakan, batal wudunya, batal sholatnya, Atau begini, kan ada hadis yang menyatakan soft sholat harus rapat, harus rapat. Lalu di tengah-tengah sholat, di sebelah kita lowong, ada orang langsung main tarik. Tidak boleh itu. Tidak boleh, Pak. Nek sing narik ngerti, dia nggak akan melakukan 3 gerakan, boleh, Pak. Boleh. Nek sing ditarik, misalnya nggak gelem, tarik-tarian, langsung dua-duanya batal. Dua-duanya. Jadi begini, Pak, mana repot nek ngaji terjemahan ini, repot. Jadi ketika kita memang ada anjuran rapatkan sop sholat, ketika yang melaksanakan sholat itu tahu, Pak, mana yang membatalkan sholat dan tidak. 3 gerakan itu membatalkan, seperti mengganti imam, Saya harus praktek ini walaupun belum bab sholat, mumpung sing teko akeh, Saya jadi imam, saya ngentut, saya harus minggir, saya harus, jadi nggak perlu kode ke belakang, Ketika ada imam, ngentut batal. Ketika imamnya bergerak ke samping, yang di belakang itu harus maju. Yang nek misalnya jarak sofnya panjang, ojo langsung ajeludur dari wong Madura, Pak, batal sholatnya. Jadi begini, Pak, Jadi begini, ini 1, 2. Berhenti sejenak sepanjang subhanallah, ini kembali ke 0 nek dari wong Pertamina, Pak. Baru begini, Pak. Wah, cok main gini, Pak. Yo rusak kabeh, terus jamaah nyambung kabeh. Sak masjid rusak kabeh, Sak masjid rusak sedanten. Kayak ini Pak yang ini banyak sekali, batal. Cara garuknya, Cara garuknya ini tempelkan nih. Nah, nih, wes tak towo wes ngene wes. Ya.
Tak tahu wes ini. Jangan gini, Pak. Jangan gini. Selesai. Atau berdehem, ya. Padahal udah makmum. Orang boleh berdehem ketika dia tidak bisa mengeluarkan suara. Serak atau dia sakit atau dia mempunyai kebiasaan berdehem, tidak bisa dikendalikan. Ah, nggih. Wake lho, Pak. Wake. Makane wong kok cek hobine jadi imam ini. Padahal jari Rasulullah nggih, kata Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mana yang lebih utama? Coro pangkat." "Ya Rasulullah, muadzin sama imam itu jenderal papat itu sing ndi? Sing bintang papat itu yang mana?" Rasulullah menjawab muadzin. Okay. Rasulullah menjawab muadzin. Makanya Rasulullah itu pernah wa aqra'uhu, sahabat yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya itu yang menjadi imam pertama sholat tarawih di eranya Sayyidina Umar. Okay. Ada divisi-divisinya Rasulullah. Nek untuk melihat batin seseorang, Rasulullah mengajarkan Hudzaifah Al-Yamani. Nek untuk melakukan kebijakan-kebijakan, Rasulullah mengajarkannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Untuk penelitian naskah-naskah, Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Okay. Untuk jaksa agung terbaik wa aqdiha, kata Rasulullah, jaksa agung terbaik, kata Rasulullah, Ali karramallahu wajhah. Untuk pentafsir Al-Quran terbaik, kata Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Ono dhewe. Makanya saya Pak nggih banyak diminta untuk menjadi khotib, saya nggak mau, Pak. Saya banyak diminta oleh orang-orang menjadi saksi dalam pernikahan, saya nggak mau, Pak. Karena saya ini bukan orang baik, saya. Saya nggak mau, Pak. Kenapa saya nggak mau jadi khotib Jumat? Karena orang yang datang Jumatan, wong soleh, Pak. Itu orang soleh ketika masuk. Lah wong sing nyeluk cuma speaker, Pak. Salah wis ruwet jari Mas John lagi gak oleh-oleh krungu suara Jumat, adzan Jumat, teko nang salat Jumat. Datang salat Jumat. Nek gak wong soleh apa ya, Pak? Kalau kajian begini wong kula wudu, Pak. Saya diberi mandat membaca ini, saya bersedia karena saya melakukan ini. Wudu juga saya, sholat juga saya. Tayamum juga kadang-kadang kalau pas sakit. Jadi orang tidur lungguhe gak plek kayak Mas John ngoten niku, nggih. Nek lungguhe kados Mas John ngoten niku, walaupun setengah hari, Pak, gak batal wuduhe. Nek kuru kados kula niki ngeten titik kan ngangkat. Buah pantat sebelah ngangkat langsung batal, wudunya batal, nggih. Nek nyenjen ditepakno ngene, Pak. Turu khotibe wis mari, leren ditangeni, leren ditarik, Pak. Ini enggak batal wudunya kan. Enggak batal. Ini mumpung Mas John belum bertanya nggih. Nek turu gentang, Om, ya batal. Ini yang disebut tidur dalam keadaan duduk itu enggak membatalkan wudu, nggih. Nggak membatalkan wudhu. Wa fi ba'di nusi, di sebagian salinan naskah dari matan, jadi takrib dulu itu, Pak, belum ada percetakan. Sang guru itu membaca, sang murid menghafal. Nek seng sregep diapalno, dicatat, ditulis. Nek seng mengandalkan hafalan cuman dihafalkan. Jadi di sebagian naskah yang lain ditambahi, ada tambahan redaksi minal ardi bimak'adihi. Jadi kalau ada orang tidur tidak dalam
keadaan duduk mantap di lantai, di kursi atau di kasur, nggih, itu batal wudunya. Jadi di sini juga dijelaskan wal ardu laisat biqayyidin. Penyebutan redaksi ardu bumi nggih, itu bukan termasuk qayyid, pembatasan harus duduk di bumi, di lantai yang batal, enggak. Walau duduk di kursi nek mantep boten batal nggih. Wa kharaja, dan keluar bil mutamakkini. Bil mutamakkini, dengan kata mutamakkin, duduk mantap, ma kondisi launama, jika orang yang punya wudu itu tidur. Ini dikritik, ini penulis syarahnya, ini penulis kitab Fathul Qorib ini dikritik oleh Syekh Al-Bajuri. Wong turu ngadeg kok ya disebutno yang enggak. Turu adakah orang tidur berdiri itu apa? Pokoknya mantep nanggoni sesuatu, kan nggak ada gitu loh, makanya dikritik. Jadi dikritik itu biasa Pak, kalau di mana di kajian-kajian atau disertasi itu sudah biasa. Tapi yang mengkritik itu selevel Pak. Kalau Imam Syafi'i yang ngeritik LC atau SAG kan patut dipertanyakan lah Pak. Patut dipertanyakan. Jangan kan ke Imam Syafi'i, ke Bahasyim Asy'ari patut dipertanyakan. Ke Yai Ahmad Dahlan saja patut dipertanyakan. Yai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, itu menghafal Sahih Bukhari di luar kepala, Pak. Bukan hanya hafal redaksi, tahu hukum-hukumnya. Itu Yai Ahmad Dahlan itu, pendiri Muhammadiyah itu. Hafal Sahih Bukhari. Makanya beliau digelari Syekh. Ya. Syekh, seperti Ustadz Abdul Somad itu digelari Syekh karena beliau hafal ribuan hadis. Bahasyim hafal 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Nasai, dan seterusnya. Makanya beliau dijuluki Hadratus Syekh. Sampai sekarang belum ada itu gelar itu, sampai sekarang. Lalu yang mencela Bahasyim itu, yang sampai menggelari Bahasyim itu insinyur kuburan katanya, itu SAG, LC, doktor, profesor. Hadis Sahih Bukhari paling rong jina sing ngapal. Lalu mencela Bahasyim. Yang di sebelahnya juga mencela Yai Ahmad Dahlan. Hafalannya Lubabul Hadis, Lubabul Hadis atau hadis Bulughul Maram. Itu dikaji kalau nggak salah sanawiyah, Bulughul Maram. Ngeriting Mbah Ahmad Dahlan. Are SMP ngeriting Mbah Ahmad Dahlan gitu. Kacau gitu. Au ala qafahu, atau batal wudhu seseorang yang tidur dalam keadaan bertumpu pada tungkunya. Ini harfiahnya Pak, ngerti maksudnya sampean? Ini harfiah ini, ngerti? Tidur bertumpu pada tengkuknya, ngerti jenengan nggih? Turun gentang Pak, gentang. Bahasa Arab kan gak kayak bahasa Jawa Pak. Nek bahasa Jawa nek gentang-gentang, nek ngeten mengkurep nggih. Nek atang-atang nggih, lengkap Jawa, Pak. Nek Arab enggak. Mana yang dipakai itu yang disebut. Mana yang dipakai itu yang disebut gitu. Tidur di atas tengkuknya, tengkuk bagian belakang, qofah. Makanya di pesantren itu kalau ada santri hobi tidur disebut Abdul Qofah katanya. Hambanya tengkuk. Hambanya maksudnya iku wong iku budake turu gentang. Walau walau mutamakkinan, walaupun bokong ya ana wong turu gentang, jare Om Khairul, jare Mas John nggih. Jare Om Khairul, pokok bokonge iku mantep. Walaupun nang bantal nang kasur gak apa-apa. Lalu Mas John tidur gentang, dikai bantal pokoknya ya tetap batal loh Mas John. Nggih, tetap batal. Kenapa?
tidur yang tidak dalam kondisi demikian, tidur gentang, mengkurep dan segalanya, bukan tidur duduk, kok membatalkan wudhu. Karena tidur itu selain tidurnya baginda Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, Rasulullah dan Nabi-Nabi yang lain kalau tidur itu meripate tok yang meremak. Hanya matanya saja yang tidur, hatinya tidak pernah tidur. Nahnu ma'asyirul anbiya tanamu a'yununa wala tunamu qulubuna. Jadi kami para nabi itu yang tidur hanya matanya saja, tapi hatinya tidak pernah tidur. Kenapa kalau tidur bisa membatalkan wudhu? Karena mata itu tali kekangnya bokong, Pak. Maksudnya nek sampean nek meripate melek nggih, matanya terbuka, nek keblek ngentut kan iso ngempet walaupun kadang merusut. Nek merusut suarane melas biasane, Pak. Kayak suarane suruling India. Tiut ngoten nggih. Jadi kalau orang tidur kan dia nggak bisa mengontrol bokongnya, Pak. Jedas jedus biasanya kan gitu. Tidur ini kalau di kitab-kitab yang lain, kalau di kitab yang lain itu di kitab Imam Nawawi misalnya di Raudhah itu, Raudhatut Thalibin itu yang membatalkan wudhu cuma 4. Tidur ini dimasukkan ke orang yang hilang akal. Tapi di sini diperjelas tidur itu tidak disebut menghilangkan akal, gak perlu akalin teh, nek turunin gentang, wong ngobrol di sebelahnya ini nggak ngerti, nggak kedengaran, itu disebut tidur sudah, disebut tidur dan wudunya batal, Nek misale apa itu, kalau orang Madura itu Pak Amir menyebutnya ketondu, kayak ngeten nih loh, apa itu? Apa? Ya tekluk ya. Ketondu kata orang Madura itu nggak batal itu, Pak. Nggak batal. Karena apa? Dia masih mendengar orang ngobrol, masih mendengar. Tapi kalau sudah nggak mendengar, rame begini nggak dengar, itu batal wudhunya. Yang tahu batal wudhunya itu ya pelakunya, Pak. Pelakunya. Jadi yang disebut hadas, kenapa niat kita itu kalau diredaksikan itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, ya kan? Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang disebut hadas itu, Pak, kotoran yang tidak terlihat. Kemudian watsalitsu zawalul akli wallahu a'lam. Titik-titik Pak, jadi resapi nggih. Jadi perlu diingat uang moyo ataupun pipis itu membatalkan wudhu. Ada perempuan mengeluarkan angin, mohon maaf nggih. Mungkin ini di kajian fikih ini dijelaskan ini mulai dari ulama terdahulu. Kok ono wong wedok ngetokno angin dari lubang depan itu juga membatalkan wudhu. Tapi ini bisa ya, Dok? Memang ada ya, Dok ya? Dari kemaluan seorang perempuan mengeluarkan angin itu. Nggih, Dok. Enggak, serius, Dok. Iya, Dok. Oh, ada nggih. Itu batal wudhunya, Pak nggih. Batal. Atau misalnya kalau keluar madi atau wadi. Madi itu, Pak, biasanya nek sampean itu mau memulai dengan nyonyain jenengan itu mengeluarkan cairan putih bening, itu disebut madi. Madi itu najis, Pak. Najis. Kalau sperma itu ini ijma ulama tidak najis. Kalau sperma itu. Lalu bagaimana kalau keluar bayi? Kan mengeluarkan sesuatu dari dua lubang itu batal.
Lalu bagaimana kalau keluar bayi, keluar janin, misalnya keguguran, apakah batal? Kan saya ngeruh toh, Pak? Iya, nggak ada yang tahu. Ini memang perdebatan ulama, Ada yang mengatakan tidak batal wudunya, ada yang mengatakan batal. Yang muktamad mengatakan batal. Tapi status najis dan tidaknya, kalau memang yang keluar itu segumpal darah itu memang janin, tidak najis. Tidak najis. Karena kata Imam Syafi'i itu di perdebatannya, bayi itu kan sperma yang wungkul. Sperma yang sudah ditangkap oleh sel telur wanita lalu jadi janin. Ini banyak sebetulnya, Pak. Cuma jenengan mulat-mulat kalau perasaan. Banyak sebetulnya. Mulat-mulat andelo Pak Ferry. Perasaan nggih. Nggih baik nggih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung nggih. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung nggih, Pak. Tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi ilmu itu harus disampaikan, Pak. Kita tidak boleh, misalnya kita membaca ini, kalau khusus para ustadz, dia menelaah hadis misalnya. Ternyata hadis itu menjelaskan tentang hukum yang merugikan kelompoknya, lalu tidak disampaikan ke umat. Dia termasuk orang khianat itu. Kitmanul ilmi itu tidak boleh. Menyembunyikan pengetahuan itu tidak boleh. Makanya Imam Bukhari walaupun kunut, Imam Bukhari itu sholatnya kunut, tapi beliau juga menceritakan Nabi sholat subuh tidak kunut, tapi beliau kunut karena beliau itu Asy-Syafi'i. Imam Muslim itu Asy-Syafi'i, Imam Muslim. Baik para hadirin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi